Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi dan saatnya kita memasuki ayat yang ke-42 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون wala talbisu dan janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqa kebenaran bil batili dengan kebatilan wa taktumu dan kalian menyembunyikan al-haqqa kebenaran wa antum sementara kalian ta'lamun mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Bani Israel mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran sementara mereka mengetahui. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. La takhtalitul haqqal ladzi unzilat alaikum. Artinya la takhtalitu la tukhlitu la tukhlitul haqqa, janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran alladzi unzilat alaikum, yang telah diturunkan kepada kalian. Min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil batili, dicampur dengan kebatilan, alladzi yang taktumunahu, alladzi taktubunahu, yaitu kebatilan yang mereka tulis. Alladzi taktubunahu, yaitu kebatilan yang kalian tulis. Biaidikum, dengan tangan-tangan kalian. Min taghyiri, berupa merubah sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aktsaruna ala annahu arada, dan kebanyakan ahli tafsir annahu menjelaskan bahwasanya arada, Allah menghendaki untuk mengatakan la talbasul islama, jangan kalian mencampur adukkan agama Islam bil yahudiyati, dengan ajaran Yahudi, wan nasraniyati, dan Nasrani. Jadi mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwa maksud ayat itu adalah Allah melarang orang-orang Bani Israel mencampur adukkan Islam dengan Yahudi, Yahudiyah, dan Nasraniyah. Wa qala Muqatilun, dan Imam Muqatil berkata, innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi, aqarru, mereka membenarkan, orang-orang Yahudi membenarkan bi ba'di sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membenarkan sebagian sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katamu ba'dan, dan mereka tetapi mereka menyembunyikan sebagian sifat yang lain. Untuk apa mereka lakukan itu? Liyusaddaqu fi dzalik, agar mereka dianggap benar. Jadi ini membuat kerancuan gitu. Jadi ada sisi mereka membenarkan sebagian sifat Nabi Muhammad SAW karena memang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi mereka hanya benarkan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Untuk apa? Liyusaddaqu fi dzalik, agar mereka dianggap benar dalam urusan tersebut. Faqal lalu Allah mengatakan dalam ayat itu, wala talbisul haqqal ladzi, janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran alladzi tughayyiruna, kebenaran yang kalian rubah dengan diganti kebatilan. Yakni maksudnya bima taktumunahu, yaitu dengan apa yang kalian sembunyikan. Fal haqq
haqqu bayanuhum wal batilu kitmanuhum. Maka kebenaran mereka beri penjelasan. Wal batilu, sementara kebatilan kitmanuhum, berada dalam penyembunyian mereka. Mereka sembunyikan. Jadi mereka suka begitu, menyembunyikan yang batil, kadang menampakkan yang benar. Ya kadang sebaliknya, menyembunyikan yang benar, menampakkan yang batil, ya, dibolak-balik sukanya. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. La taktumu, artinya janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Yakni kebenaran apa yang dimaksud? Yakni na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya sifatnya Nabi Muhammad. Jadi sifatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi mereka tidak mau menjelaskan secara gamblang, secara detail seperti yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kadang mereka sembunyikan sebagian, dijelaskan sebagian. Ya, itu ya seperti kemarin dalam ayat-ayat sebelumnya yang dijelaskan bahwa mereka ketakutan para pemimpin-pemimpin Yahudi, ulama-ulamanya Yahudi. Itu mereka, kalau seandainya mereka jelaskan apa adanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, itu pengikut mereka akan berbondong-bondong beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad pada waktu itu. Sehingga para pemimpin Yahudi, para pemimpin Bani Israel, ya, dan pendeta-pendeta mereka akan kehilangan pamor di hadapan pengikutnya, bahkan mungkin akan ditinggalkan, sehingga sumber penghidupan mereka yang mereka biasa memakan harta pengikutnya dengan cara yang batil, mereka memperkaya diri dengan menukar kebenaran dan kebatilan, yaitu akan hilang nantinya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang membawa kebenaran, yang membenarkan ajaran Taurat dan Injil, sejalan dengan Taurat dan Injil. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui itu. Ai annahu nabiyyun mursalun. Artinya kalian orang-orang Bani Israel, terkhusus orang-orang Yahudi, kalian mengetahui bahwasanya Muhammad adalah nabi yang diutus. Yang itu disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Allahu a'lam bishawab.